Selamat malam wahai pemuda-pemudi yang hobinya bermain mencari wifi gratis. Seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah kisah tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini memasuki pegunungan primitif. Sementara itu Chaos Overlord pada saat ini berbincang-bincang dengan Huo Kai Huang. Lalu Chaos Overlord bertanya kapankah Huo Hong'er menjadi begitu tergila-gila. Menanggapi hal tersebut Huo Kai Huang pun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa seperti itulah cinta, dan karena hal itu tulus maka mengapa mereka harus menghalanginya. Selain itu putra dari Chaos Overlord pada saat ini juga menyukai Yun-Er dan itu akan membuatnya terkejut. Chaos Overlord yang semula mengangguk pada saat ini segera mendengar bahwa Chaos Immortality menyukai Huo Yun dan dirinya tiba-tiba terkejut. Lalu dirinya pun segera berseru apakah yang baru saja disebutkan oleh Huo Kai Huang. Huo Kai Huang pun tertegun dan menatap ke arah Chaos Overlord. Kemudian dirinya pun segera bertanya apakah Chaos Overlord pada saat ini memandang rendah keluarganya dan Yun-Er. Huo Kai Huang pada saat ini mendengus tidak senang. Sementara Chaos Overlord masih kebingungan, dan pada akhirnya dirinya pun terbatuk dua kali untuk mencairkan suasana dan mulai berbicara. Lalu dirinya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Huo Kai Huang barusan tidaklah benar, hanya saja pada saat ini anak sialan itu belum memberitahunya mengenai hal ini, jadi sebaiknya mereka melupakan permasalahan ini dan dirinya akan bertanya kepada Chaos Immortality setelah dirinya keluar. Secara alami Chaos Overlord merasa sedikit tidak nyaman dengan berita yang dirinya dengar dari Huo Kai Huang. Apalagi Huo Yun sudah menikah dan meskipun suaminya sudah meninggal lalu menjadi janda muda. Meskipun Chaos Immortality ini nakal tetapi hanya permasalahan waktu untuk mewarisi posisi tertua dengan kualifikasi miliknya. Dan meskipun Huo Yun ini adalah putri Huo Kai Huang, akan tetapi secara objektif ini adalah seorang janda. Dan hal inilah yang pada akhirnya membuat Chaos Overlord pada saat ini agak tidak bisa terima. Lalu pada akhirnya keduanya pun perlahan pergi dan menghilang secara bertahap selama percakapan mereka. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini terus berjalan menyusuri ngarai, dan pada akhirnya mereka sampai di suatu tebing dan Xiaoyan benar-benar terkejut melihat pemandangan yang ada di sini. Xiaoyan belum pernah melihat pemandangan yang indah seperti ini di dunia luar. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Chaos Immortality bahwa keluarganya benar-benar memiliki tempat yang bagus seperti ini. Menanggapi hal tersebut Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa meletakkan tangan di atas pinggul dan tersenyum. Setelah menikmati sedikit pemandangan kelompok Xiaoyan pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan dipimpin Chaos Immortality. Lalu di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan pada saat ini melihat banyak bahan obat yang sangat langka, dan sebagai seorang alkemis bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini enggak ngiler. Ketika Xiaoyan berjalan di dekat sebuah pohon Xiaoyan pun segera memetik buah yang ada di pohon tersebut. Menyadari Xiaoyan yang akan memetik buah tersebut pun Chaos Immortality segera berkata agar kakak Xiaoyan menunggu sebentar. Pada saat ini kakak Xiaoyan jangan. Sebelum Chaos Immortality menyelesaikan kata-katanya Xiaoyan sudah mengeluarkan salah satu buah aneh dari rantingnya. Xiaoyan pun tersenyum canggung dan pada saat ini segera berkata agar kakak Chaos Immortality jangan khawatir. Xiaoyan pada saat ini hanya membutuhkan satu buah saja. Namun tidak lama setelah perkataan ini terucap senyum Xiaoyan langsung membeku dan tiba-tiba kakinya mulai bergetar hebat. Karena tanah kristal biru mulai meluncur ke bawah dan telapak tangan yang besar tiba-tiba menonjol dari tanah. Kemudian tangan ini ditutupi oleh ratusan bulu lembut yang pada saat ini hendak menggenggam dan menamparkan ke arah Xiaoyan. Chaos Immortality pada akhirnya segera berkata bahwa kakak Xiaoyan tidak boleh memindahkan barang-barang di sini sembarangan. Dan jika mereka masih melakukan hal itu maka mereka benar-benar akan selesai bermain di tempat ini. Jadi sebaiknya pada saat ini mereka harus segera pergi karena mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan benar-benar terkejut dan pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan aura kuat dari tangan monster yang baru saja keluar. Karena aura yang dipancarkan dari lengan ini sebanding dengan seorang Dou di bintang 8.
Xiaoyan benar-benar terkejut sebelum akhirnya segera pulih dan mengikuti arahan dari Chaos Immortality. Lalu Xiaoyan pun meminum pil kecepatan untuk menyusul Chaos Immortality, dan pada akhirnya setelah cukup lama kelompok Xiaoyan pun berhasil melarikan diri. Namun baru saja mereka menghela nafas tiba-tiba banyak gerombolan monster di hadapan mereka. Monster-monster ini berbentuk orang hutan dengan tubuh yang sangat tinggi. Selain itu jumlah dari mereka pada saat ini benar-benar sangat banyak. Kemudian Chaos Immortality pun segera menghentikan langkahnya dan bertanya kepada Xiaoyan, apakah yang pada saat ini harus mereka lakukan? Meskipun monster-monster ini memiliki kekuatan di tahap bintang 6, akan tetapi jumlah mereka benar-benar sangat banyak. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun merenung sejenak karena apa yang dikatakan oleh Chaos Immortality memang benar. Lalu Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa mereka bisa menghabisi semua monster ini. Tetapi jika itu mereka lakukan mereka benar-benar akan membuang-buang waktu yang sia-sia. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan ini Xiaoyan pun segera memanggil Yiwa untuk keluar. Lalu Xiaoyan memerintahkan Yiwa untuk membentuk teratai api dan melesatkannya ke arah kumpulan monster. Yiwa pun segera mengikuti arahan dari Xiaoyan dan membentuk banyak teratai api dengan ukuran yang besar. Lalu setelah itu Xiaoyan bertanya kepada Chaos Immortality apakah dirinya pada saat ini mengetahui jalan keluar. Chaos Immortality pun melihat sekeliling dan pada saat ini dirinya tampaknya mengingat sesuatu. Bermodalkan feelingnya pada akhirnya Chaos Immortality meminta Xiaoyan untuk segera mengikutinya. Lalu kelompok Xiaoyan pun pada akhirnya segera berlari dan pada saat ini segera menemukan sebuah gua. Kemudian mereka pada akhirnya segera masuk ke dalam gua untuk berlindung dari ledakan dan serangan monster. Lalu dentuman yang sangat keras pada saat ini segera terdengar dan gua pun seketika bergetar. Kemudian Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan merasakan kesedihan di dalam hatinya, karena bagaimana Chaos Immortality tidak sedih, dengan ledakan yang sebegitu dahsyat bukankah buah-buah dan tanaman obat langka di sini benar-benar akan dihancurkan? Tempat indah yang berada di tempat ini tentu saja seketika akan menjadi gundul. Xiaoyan yang menyadari perasaan dari Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa menggaruk kepala belakangnya. Lalu pada akhirnya setelah benturan berlalu pada saat ini kelompok Xiaoyan memutuskan untuk naik. Setelah keluar Xiaoyan pada saat ini benar-benar dikejutkan dengan pemandangan yang berada di hadapannya. Chaos Immortality juga pada saat ini terkejut begitu juga dengan Huo Hong'er, karena apa yang pada saat ini berada di hadapan semua orang benar-benar di luar ekspektasi mereka. Karena lahan gundul akibat dari benturan yang keras pada saat ini tidak terlihat di hadapan semua orang, dan ruang ini pada saat ini masih seperti sebelumnya seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Lalu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan keajaiban dari tempat yang dimiliki oleh keluarga Warcraft. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini segera berkata sepertinya tempat ini benar-benar dilindungi oleh leluhur. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang. Lalu mata Xiaoyan kembali berbinar melihat banyaknya bahan obat yang bersebaran di mana-mana. Xiaoyan pun tersenyum dan menghampiri salah satu tumbuhan. Menyadari hal tersebut Chaos Immortality pada saat ini segera bertanya bukankah tujuan dari Xiaoyan pada saat ini adalah untuk menyelamatkan seseorang? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersadar dan kembali menoleh ke arah Nan Erming. Xiaoyan pada akhirnya segera menekan semua kemarukannya dan pada saat ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini berkata bahwa dirinya tidak akan menyalahkan Xiaoyan karena sikapnya yang seperti itu. Meskipun Chaos Immortality bukanlah seorang alkemis, akan tetapi dirinya tahu bahwa bahan obat benar-benar sesuatu yang sangat menggoda bagi seorang alkemis. Oleh karena itu jika misi ini selesai maka Chaos Immortality akan mengajak Xiaoyan kembali ke sini untuk mencari beberapa bahan obat. Lalu Xiaoyan pun mengangguk ringan hingga pada akhirnya Chaos Immortality kembali memimpin perjalanan kelompok Xiaoyan. Kemudian setelah cukup lama berjalan pada saat ini mereka sampai ke mulut sebuah gua. Terlihat jika gua ini menjorok ke bawah dengan kegelapan yang pada saat ini bisa dilihat dengan mata telanjang.
lalu Chaos Immortality pun segera mengajak semua orang untuk masuk melompat ke dalam gua, dan tanpa ragu-ragu kelompok Xiao Yan segera melompat dipimpin oleh Chaos Immortality. Begitu kelompok Xiao Yan masuk kegelapan pun seketika menyelimuti semua orang, dan beruntung pada saat ini ada api surgawi milik Xiao Yan yang bisa menerangi kelompoknya. Lalu setelah cukup lama merosot ke dalam lubang yang sangat gelap, akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba merasakan sesuatu, lalu Chaos Immortality juga seperti teringat sesuatu dan memerintahkan Xiao Yan untuk menggunakan armor Douki miliknya. Chaos Immortality mengingat bahwa sebentar lagi akan ada karang-karang yang sangat tajam yang bisa merobek kulit. Tentu saja kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan armor Douki besinya dengan apa yang disebutkan oleh Chaos Immortality, dan tidak lama setelah itu Xiao Yan melihat banyak batu hitam yang pada saat ini melayang di aliran udara. Xiao Yan juga bisa merasakan dengan kekuatan spiritualnya bahwa batu-batu ini benar-benar memiliki sisi yang sangat tajam. Lalu Chaos Immortality juga pada saat ini memerintahkan semua orang agar tidak mengenai batu-batu yang melayang di aliran udara, dan pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun dapat dengan mudah menghindari batu-batu hitam yang sangat tajam ini. Lalu pada akhirnya kelompok Xiao Yan segera mendarat di ujung dari gua ini. Kemudian Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan aliran angin yang sangat deras yang pada saat ini bisa menggoncang tubuh seseorang. Bersamaan dengan itu Xiao Yan juga pada saat ini melihat banyak sosok yang seperti ikan yang berenang di udara. Xiao Yan benar-benar keheranan dan bertanya-tanya, monster apakah yang pada saat ini berada di hadapannya? Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini segera mengajak semua orang untuk berjalan. Xiao Yan yang membawa Nan Erming pun segera mengikuti langkah dari Chaos Immortality bersama dengan Huo Hong Er. Lalu semakin lama mereka berjalan pada saat ini jumlah ikan semakin sedikit. Selain itu tekanan udara yang pada saat ini Xiao Yan rasakan semakin intens. Xiao Yan bisa merasakan udara hisap pada saat ini benar-benar sangat kuat. Dan semakin jauh mereka melangkah Xiao Yan pada saat ini dapat merasakan tekanan hisap yang sangat kuat. Tidak lama setelah itu Xiao Yan melihat sedikit cahaya di kejauhan. Lalu Xiao Yan pun segera bertanya, apakah titik cahaya itu adalah jalan keluar dari tempat ini? Akan tetapi jika begitu permasalahannya mengapa kekuatan hisap benar-benar mengarah ke cahaya tersebut? Mendengar hal tersebut Chaos Immortality pada saat ini tidak bergeming dan terus melakukan perjalanan. Pada saat ini bukannya Chaos Immortality tidak ingin menjawab tetapi dirinya juga benar-benar lupa. Dan ketika dirinya ke sini bersama dengan Huo Hong Er usia mereka pada saat itu benar-benar masih sangat muda. Selain itu mereka juga sudah lama tidak pergi ke tempat ini. Oleh karena itu baik Chaos Immortality maupun Huo Hong Er pada saat ini hanya bisa meraba-raba melalui ingatannya. Lalu bersamaan dengan itu pada saat ini kelompok Xiao Yan segera terhisap menuju ke arah lubang cahaya. Dan setelah semakin mendekat Xiao Yan segera menyadari bahwa lubang bercahaya ini bukanlah jalan keluar. Xiao Yan bisa melihat mulut yang sangat besar dengan kekuatan hisap yang menakutkan. Namun belum sempat Xiao Yan bertanya kepada Chaos Immortality pada saat ini kelompok Xiao Yan benar-benar tertelan masuk. Kemudian cahaya pada saat ini memenuhi pandangan dari kelompok Xiao Yan. Dan akhirnya kelompok Xiao Yan mendapatkan kembali penglihatan mereka dan pada saat ini semua orang melihat sekeliling. Lalu Chaos Immortality pada saat ini segera menjelaskan bahwa mereka pada saat ini berada di dalam perut seekor ikan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun terkejut dan pada saat ini benar-benar memperhatikan sekelilingnya. Xiao Yan pun bertanya kepada Chaos Immortality ikan macam apakah yang memiliki ukuran yang sangat besar. Lalu Chaos Immortality pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ikan ini adalah monster yang berasal dari zaman kuno. Selain itu monster ini memiliki keanehan dengan memiliki dua perut. Pada saat ini mereka berada di perut pertama dan yang harus mereka lakukan pada saat ini adalah mencari pintu masuk ke perut kedua. Menyadari hal tersebut Xiao Yan sedikit merenung. Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui hal ajaib semacam ini benar-benar berada di dunia ini. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang merenung pada saat ini tiba-tiba banyak gelembung segera naik di atas kaki mereka.
lalu gelembung-gelembung ini semakin lama semakin banyak dan memancarkan ledakan yang membuat semua orang mencium bau busuk. Kemudian Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa ini adalah asam lambung dari si monster. Selain itu Xiao Yan juga menyadari bahwa tingkat korosif dari asam lambung ini benar-benar sangat menakutkan, sehingga kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera memasang armor Douqi mereka masing-masing. Lalu Chaos Immortality juga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka pada saat ini harus segera mencari pintu masuk ke perut kedua. Akan tetapi pada saat ini mereka benar-benar sangat bingung bagaimana cara mereka menemukannya. Mereka pada saat ini berdiri di sebidang daging empuk, sementara asam lambung makin lama makin tinggi. Namun tidak lama di tengah-tengah kebingungan semua orang, Xiao Yan tiba-tiba melihat adanya batang pohon yang pada saat ini mengambang. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya-tanya, pohon macam apakah yang pada saat ini tidak hancur terkena asam lambung si monster? Namun Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini bukanlah waktunya untuk mencari jawaban dan Xiao Yan segera menunjuk ke arah tersebut. Xiao Yan berkata bahwa dirinya menemukan batang pohon yang tidak bisa hancur di dalam asam lambung si monster, dan tampaknya mereka pada saat ini bisa memanfaatkan pohon tersebut untuk mencari jalan keluar. Kemudian Chaos Immortality pada akhirnya segera menatap ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Yan, lalu dirinya pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan api surgawi untuk mengeringkan si pohon. Lalu setelah itu kelompok Xiao Yan pun segera melompat dan menaiki pohon dan mereka pada saat ini menghela nafas lega. Kemudian kelompok Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan senjata sebagai dayung untuk mencari jalan keluar menuju ke perut kedua. Dan setelah cukup lama mencari pada saat ini mereka masih belum menemukan jalan keluar. Lalu di tengah-tengah pencarian ini Chaos Immortality pada saat ini segera melihat sesuatu yang seperti makhluk hidup. Kemudian dirinya pun meminta kepada Xiao Yan untuk menggunakan kekuatan spiritualnya dan mendeteksi apakah yang dilihatnya adalah makhluk hidup atau bukan. Hal itu dikarenakan di dalam perut ikan ini memang ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup, sehingga dengan begitu maka mereka akan bisa memanfaatkan makhluk tersebut untuk mencari jalan keluar. Lalu Xiao Yan pada saat ini kembali terkejut mendengar apa yang disebutkan oleh Chaos Immortality. Karena makhluk jenis apakah yang bisa hidup di asam lambung yang memiliki tingkat korosif tinggi? Namun Xiao Yan menekan keterkejutan ini dan segera melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi. Lalu pada akhirnya setelah cukup lama memperhatikan Xiao Yan menyadari bahwa itu adalah makhluk hidup. Xiao Yan segera memberitahu Chaos Immortality bahwa itu memanglah makhluk hidup yang pada saat ini berjalan menjauh. Mendengar hal tersebut Chaos Immortality pun segera mengajak semua orang untuk mengayuh dayung. Tentu saja mereka harus mengikuti monster tersebut agar sampai ke pintu masuk ke perut kedua. Lalu kelompok Xiao Yan pada saat ini segera bergegas menggunakan senjata mereka untuk mendayung. Dan setelah cukup lama kelompok Xiao Yan mengikuti si monster pada saat ini kejadian tidak terduga segera muncul di hadapan semua orang. Karena monster yang sebelumnya berenang menjauh pada saat ini berbalik, tentu saja Xiao Yan seketika waspada dan menyadari bahwa ada niatan buruk dari monster ini. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini sedikit rileks karena merasakan aura dari monster ini tidaklah begitu kuat. Dan pada akhirnya setelah monster ini mendekat dirinya pun segera melompat ke udara dan melesatkan serangan ke arah kelompok Xiao Yan. Lalu pada saat yang bersamaan Xiao Yan yang sudah waspada pun segera melesatkan pedang kuno api surgawi. Kemudian benturan segera terjadi dengan kedua serangan yang pada saat ini bertemu dan serangan segera melesat ke arah si monster. Lalu benturan kembali terjadi ketika lesatan pedang kuno api surgawi menghantam tubuh si monster. Lalu cahaya yang menyilaukan pada saat ini segera melonjak ke segala arah membuat semua orang hanya bisa menutup mata mereka. Namun tidak lama setelah benturan sesosok makhluk kecil segera muncul di hadapan semua orang. Makhluk ini terlihat seperti manusia dengan ukuran yang sangat pendek dan dapat dikatakan bahwa makhluk ini adalah kurcaci. Makhluk ini seketika mendarat di batang pohon yang sama yang ditunggangi oleh kelompok Xiao Yan.
kemudian kedua kelompok pada saat ini segera saling memandang dan Huo Hong'er pada saat ini seperti merasakan sesuatu. Huo Hong'er segera bergumam bahwa makhluk ini benar-benar sangat lucu. Sementara itu makhluk tersebut pada saat ini tidak memperhatikan Huo Hong'er dan hanya menatap ke arah Xiao Yan, lalu ditatap oleh makhluk ini. Xiao Yan pada saat ini masih tidak mengendurkan kewaspadaannya, sementara itu makhluk tersebut pada akhirnya segera memalingkan wajahnya ke arah Chaos Immortality dan Huo Hong'er, lalu makhluk ini pada akhirnya segera berbicara agar jangan menyebutnya dengan sebutan seperti itu. Makhluk ini segera memarahi Huo Hong'er dengan nada seolah-olah mereka berdua telah berkenalan cukup lama. Setelah itu makhluk tersebut pun menunjuk ke arah Chaos Immortality. Tentu saja Chaos Immortality sedikit tertegun dan melihat sekeliling untuk memastikan apakah dirinya yang ditunjuk oleh makhluk tersebut. Akhirnya Chaos Immortality pun menunjuk dadanya sendiri dan makhluk itu pun seketika mengangguk. Makhluk tersebut pun memberi isyarat kepada Chaos Immortality untuk mendekat dan Chaos Immortality pada saat ini perlahan berjalan mendekat. Makhluk itu pun segera memarahi Chaos Immortality. Dirinya berkata mengapa dirinya berdiri terlalu tinggi di hadapannya, mengapa dirinya tidak berjongkok dan mendengarkan apa yang akan dirinya katakan. Chaos Immortality pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya dirinya mau tidak mau segera berjongkok. Setelah itu Chaos Immortality pun menangkupkan tangannya dan mulai berbicara. Chaos Immortality meminta maaf karena pada saat sebelumnya mereka tidak berniat untuk menyerang makhluk tersebut. Chaos Immortality menjelaskan bahwa mereka pada saat sebelumnya telah tersedot ke tempat ini. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya sedang berusaha untuk mencari pintu keluar ke perut ke bagian kedua. Mendengar perkataan dari Chaos Immortality ini makhluk tersebut hanya tersenyum. Setelah itu dirinya bertanya bahwa ini memang penerus dari dirinya. Monster tersebut pun lanjut mengangguk dan berkata bahwa bakat ini benar-benar sempurna, karena bocah ini benar-benar dapat dikatakan sebagai naga di antara kerumunan manusia. Mendengar gumaman dari makhluk kecil ini Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa terdiam dipenuhi kebingungan. Sementara itu makhluk kecil ini segera bertanya kepada Chaos Immortality apakah ayahnya bernama Chaos Overlord. Chaos Immortality semakin bingung dan bertanya-tanya, apakah makhluk ini mengenali ayahnya? Pada akhirnya Chaos Immortality pun bertanya apakah senior ini mengenali ayahnya. Mendengar pertanyaan tersebut jejak kesedihan segera terlihat di wajah makhluk kecil ini. Dirinya pada akhirnya segera berkata tentu saja dirinya mengenali ayahnya karena ayahnya yang membuat mereka semua kehilangan ratunya. Mendengar hal tersebut Chaos Immortality pada saat ini segera menyadari sesuatu. Tampaknya ratu yang dimaksud oleh makhluk kecil ini adalah ibu dari Chaos Immortality. Xiao Yan yang sedikit mengetahui cerita mengenai Chaos Immortality di sepanjang perjalanan juga pada saat ini segera mengerutkan kening. Sementara itu di sisi lain makhluk kecil pun segera melambaikan tangannya bermaksud untuk menghentikan topik pembicaraan ini. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini datang dan menunggu mereka sampai di tempat ini. Rupanya visi dari orang tua itu benar-benar sangat kuat dan sangat mengagumkan. Tujuan dirinya datang menjemput mereka semua ke sini bukan karena perintah dari Chaos Overlord. Karena semua itu mereka lakukan mengingat Chaos Overlord adalah anak dari ratu mereka. Setelah mengucapkan perkataan ini dirinya pun segera membagikan baju kepada kelompok Xiao Yan. Baju ini terbuat dari bulu dan benar-benar sangat lembut dan sepertinya baju ini memiliki ketahanan yang kuat. Sementara itu makhluk kecil ini pun segera mengenakan baju yang sama dengan apa yang diberikan kepada kelompok Xiao Yan. Lalu Chaos Immortality dan Huo Hong'er pada saat ini tanpa ragu-ragu segera mengenakan baju yang diberikan oleh makhluk tersebut. Xiao Yan juga pada saat ini mengikuti Chaos Immortality dan Huo Hong'er. Selain itu juga Xiao Yan memakaikan baju ini kepada Nan Erming sebelum akhirnya Xiao Yan mengenakannya sendiri. Setelah selesai Xiao Yan bisa merasakan bahwa seluruh bagian tubuhnya pada saat ini benar-benar tertutupi. Xiao Yan benar-benar sangat kagum dengan pakaian yang terlihat sederhana ini tetapi memiliki kemampuan yang sangat unik. Sementara itu makhluk tua kecil pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk mengikutinya.
dan tanpa menunggu jawaban semua orang dirinya segera nyemplung ke dalam lautan asam lambung dan bergegas berenang. Kelompok Xiaoyan pada saat ini saling memandang dan tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti jejak dari makhluk kecil tersebut. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini berenang mengikuti makhluk kecil tersebut. Lalu setelah menempuh jarak cukup lama pada saat ini tiba-tiba sebuah kekuatan dorong segera terasa. Xiaoyan pada saat ini merasakan tekanan yang sangat kuat dan jantung Xiaoyan berdebar-debar. Namun hal yang paling mengejutkan Xiaoyan pada saat ini adalah Xiaoyan tidak bisa menemukan keberadaan dari makhluk kecil sebelumnya. Lalu Xiaoyan pun melihat sekeliling dan pada saat ini benar-benar tidak bisa menemukan keberadaannya. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Chaos Immortality dan bertanya di manakah makhluk kecil sebelumnya. Chaos Immortality juga pada saat ini melihat sekeliling dan benar-benar terkejut karena dirinya juga tidak melihat keberadaannya. Bersamaan dengan itu Chaos Immortality pun teringat Huo Hong-er. Ketika Chaos Immortality melihat sekeliling sebelumnya Chaos Immortality juga tidak bisa menemukan keberadaan dari Huo Hong-er. Dan pada akhirnya dirinya mentransmisikan suara kepada Xiaoyan dan memberitahu bahwa Huo Hong-er pada saat ini menghilang. Tentu saja Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Chaos Immortality dan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lalu keduanya pada saat ini benar-benar sangat bingung dan kekesalan pada saat ini melonjak di hati masing-masing. Mereka berpikir apakah kurcaci kecil sebelumnya benar-benar berniat untuk menipu mereka. Akan tetapi pada saat ini mereka hanya bisa menekan semua pemikiran negatif ini. Mereka pada saat ini benar-benar harus segera menemukan jalan keluar dan Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Chaos Immortality. Kemudian Chaos Immortality secara alami mengetahui arti dari tatapan Xiaoyan ini. Dan pada akhirnya Chaos Immortality memerintahkan Xiaoyan untuk mengikutinya dan mencari jalan untuk keluar. Lalu Chaos Immortality pada saat ini menjauhi dorongan tekanan yang sangat kuat. Dirinya melipir ke sisi lain tetapi pada saat yang bersamaan mereka melihat sesuatu di hadapan mereka. Xiaoyan juga secara alami bisa melihat banyaknya bayangan hitam yang berukuran kecil. Selain itu jumlah dari makhluk ini benar-benar sangat banyak dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merinding. Xiaoyan dan Chaos Immortality secara alami merasakan adanya ancaman bahaya di dalam hati mereka. Lalu mereka berdua pun segera meningkatkan kewaspadaan untuk berhadapan dengan monster kecil yang tidak terhitung jumlahnya ini. Namun pada saat yang bersamaan mereka mendengar suara yang akrab yang memanggil nama mereka berdua. Tentu saja kelompok Xiaoyan pun segera menoleh ke arah sumber suara tersebut. Saat ini mereka melihat sebuah celah yang pada saat ini memancarkan sinar yang cukup lemah. Meskipun kelompok Xiaoyan tidak tahu apakah itu jalan keluar atau bukan. Akan tetapi pada saat ini mereka mengikuti insting dan bergegas menuju ke celah tersebut. Dan setelah mereka memasuki celah keduanya pada saat ini seketika terkejut karena air yang berada di sini sangat jernih. Lalu keduanya pun menatap ke atas dan menyadari bahwa permukaan air di sini tidaklah jauh. Dan akhirnya Xiaoyan dan Chaos Immortality memutuskan untuk naik dan ketika mereka mengangkat kepalanya di atas air. Lalu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat pemandangan di sekitar. Chaos Immortality juga pada saat ini merasa sangat lega karena melihat pemandangan yang sangat familiar. Bersamaan dengan itu sebuah suara yang memanggil nama mereka berdua kembali terdengar. Chaos Immortality segera menoleh dan menyadari bahwa sosok yang memanggil nama mereka berdua adalah Huo Hong-er. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terpana melihat tumpukan gunung yang sangat besar. Lalu dengan keterkejutan Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah batu kehamilan ilahi. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini terfana tiba-tiba sebuah suara tua segera terdengar telinga semua orang. Suara tersebut memerintahkan keduanya untuk segera naik. Lalu Xiaoyan yang tertegun sebelumnya pada saat ini segera tersadar dan menoleh ke arah sumber suara. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat banyaknya kurcaci dengan ukuran tinggi yang relatif sama. Selain itu Xiaoyan juga bisa melihat ada salah satu kurcaci yang pada saat ini terlihat lebih tua. Xiaoyan seketika menyadari tampaknya sosok tua kecil ini adalah pemimpin dari semua kurcaci.
terlihat jika sosok ini memegang buku hitam dan pada saat ini cahaya biru lemah terpancar dari dalam buku. Sementara itu di sisi lain tertua kurcaci ini melihat kelompok Xiaoyan yang tertegun membuat dirinya pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini cahaya biru segera melesat membentuk tangan yang meraih Xiaoyan dan Chaos Immortality. Tangan besar ini segera menarik Xiaoyan dan Chaos Immortality menuju pesisir. Setelah itu sosok tua pun memerintahkan mereka berdua untuk mengeringkan tubuh masing-masing. Kemudian Xiaoyan dan Chaos Immortality pada saat ini segera tersadar, mereka pada akhirnya menggunakan douki masing-masing untuk mengeringkan tubuh. Setelah itu Xiaoyan dan Chaos Immortality melihat ke sisi sebelah dan menyadari ada makhluk kecil yang sebelumnya mereka temui. Pada saat ini makhluk tua kecil tersebut tersenyum ke arah Chaos Immortality dan Xiaoyan. Dan pada titik ini baik Xiaoyan dan Chaos Immortality menyadari bahwa makhluk tersebutlah yang sebelumnya telah menolong mereka. Lalu akhirnya Xiaoyan dan Chaos Immortality pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada tetua dari kurcaci dan semua orang. Namun ketika Chaos Immortality hendak berbicara, justru tiba-tiba ekspresi dari tetua kurcaci ini menjadi lebih serius. Lalu dirinya segera menatap ke arah danau dan berteriak agar semua orang harus bersiap untuk pertempuran melawan para pemuda Pancasila yang menyerang warung Bude Yanti.